Itu sebab mungkin saudara perlu waktu lebih banyak untuk mengikuti kuliah-kuliah dan seminar semacam ini, untuk mulai menjadi cerdas, membedakan yang mana yang benar, yang mana yang tidak benar. Saudara, kalau sudah 3 hari ini sudah lewat, saudara mulai mikirkan, jikalau andai kata 3 hari ini saya tidak ikut, apa bedanya pelayanan saya, pengertian saya, dan iman kekristenan saya dengan setelah saya ikut 3 hari seminar ini? Nah, saya melontarkan satu rangsangan pikiran menstimulir. Saudara coba pikir, what is the difference between knowing and never know about the principle of the Reformed theology and the Reformed evangelical movement? Saudara-saudara, jangan kira kalau engkau sudah lulusan sekolah Reform sudah hebat. Lalu berapa orang yang sudah sekolah teologi Reform berjuang untuk semangat Reform selama hidup dia? Saya tidak tahu. Maka to know and to do and to fight, itu tahap-tahap masih berbeda. Mengerti teologi Reform, karena semua tahu teologi Reform itu ketat, bagus. Saya mengerti, saya lulusan sekolah Reform supaya saya kelihatan diterima oleh orang. Motivasi sudah salah. Lalu mengerti, lalu betul-betul engkau menjalankan teologi Reform atau tidak? Tidak tentu. Kalau sudah menjalankan, coba tanya, apa engkau berperang untuk teologi Reform? Kalau tidak, engkau hanya mempunyai cognitive understanding, cognitive agreement of Reformed theology. Ini orang Injili, ini orang juga Injili. Injili apa? Injili yang setuju Injil. Puji Tuhan, setuju Injil. Siapa berani melawan Injil? Kecuali setan. Tetapi menyetujui Injil sama betul-betul menginjili orang lain, sama enggak? Jawab. Ini orang Injili, ini orang Injil yang betul-betul menginjili orang, sama enggak? Nah, sama. Saudara-saudara, sudah final? Fighting belum final. Doktrin secara dasar hampir final. Yang kurang apa? Yaitu kurang mendalam, bukan kurang tepat. Semua yang paling penting dari ajaran Alkitab sudah dijelajah, sudah distudi, dan sudah dipelopori oleh gerakan Reform, teologi Reform. Masih kurang apa? Kurang mendalam, kurang sempurna. Bukan kurang sesuatu lalu kita minta lagi di luar dari itu. Nah, itu bahaya sekali. Apalagi sekarang orang mengatakan Alkitab itu tidak sempurna, atau Roh Kudus lebih besar dari Alkitab. Makanya kalau sekarang Roh Kudus bekerja, jangan membatas Roh Kudus dengan kitab suci. Itu ajaran dari setan. Roh Kudus itu roh kebenaran semua. Roh Kudus yang mengwahyukan kitab suci semua. Maka Roh Kudus mau kita taat kabar seluruh kitab suci yang diwahyukan. Itu sebab Roh Kudus sendiri adalah roh yang melakukan segala sesuatu sesuai seluruh prinsip dan seluruh lingkup hanya di dalam kitab suci. Orang dipenuhi Roh Kudus terus jatuh ke jalan, lalu teriak-teriak, terus ketawa. Oh, ini pekerjaan Roh Kudus. Saudara, hak apa mengatakan itu pekerjaan Roh Kudus? Kitab suci tidak pernah mengatakan pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Maka engkau telah membuka pintu untuk banjir, untuk air yang kotor masuk ke dalam kamar mandi, masuk ke dalam dapur, masuk ke dalam kulkas, masuk ke dalam botol minuman. Karena engkau rasa kalau tidak ada air susah. Tidak ada air itu susah, sama air kotor diminum itu lain hal. Tidak ada pekerjaan Roh Kudus itu kering. Tetapi karena melihat ada pekerjaan yang gejala supernatural, langsung menganggap itu pekerjaan Roh Kudus. Itu lain. Itu yang bukan Roh Kudus diterima sebagai Roh Kudus. Dosa dan bahaya gereja lebih besar daripada kerjaan gereja itu kering, tidak ada Roh Kudus.